Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Ziyad Rahman. Kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas bahasa Indonesia, yaitu menganalisis novel. Nah, novel yang saya akan analisis yaitu novel Air Mata Api. Ya, dimulai dengan identitas buku atau identitas novel. Judul novel Air Mata Api, penulis Peter Abdullah Rejalam, penerbit Raja Grafindo Perkasa, cetakan pertama, jumlah halaman 212 halaman, tahun terbit 2020. Nah, biografi penulis. Nah, novel ini ditulis oleh Peter Abdullah Rejalam yang terinspirasi dari lagu-lagu ciptaan Iwan Fals. Nah, lagu-lagu Iwan Fals itu diambil yang terbaik, termasuk lagu Air Mata Api. Peter mewujudkan kisahnya melalui tokoh Gara, Karnis, Juki, Gayatri, dan Saguna. Kisah mereka berkelindan dalam alur kompleks dengan alur maju mundur yang membawa pembaca kembali ke masa lalu. Nah, Peter yang mengaku sebagai penggemar berat Iwan Fals juga mengubah lirik "Adzan subuh masih di telinga", "Ujung aspal pondok gede", "Jangan tutup dirimu", serta "Air Mata Api". Bab aku antarkan menjadi penutup dalam novel. Nah, novel ini memakan waktu 10 tahun. Pengakuan dari Peter adalah, "Saya besar bersama lagu-lagu Bang Iwan. Hampir semua lagunya mengena sekali dan punya narasi kuat. Dia memilih Air Mata Api sebagai judul novel karena dianggap sempurna, menceritakan kemarahan orang yang tersingkirkan dan tersia-sia. Itu menjadi benang merah dari keseluruhan novel. Peter menyenangi lagu-lagu Iwan sejak masih duduk di bangku SD. Menurut Peter, karya Iwan sangat mengena dan mewakili dengan tepat kehidupan sehari-hari yang dijalani banyak orang. Refleksi kehidupan syarat pesan itu lantas dia tuangkan menjadi plot. Nah, cara penulisan Peter tidak dilakukan secara berurutan. Lagu pertama yang dia tulis adalah Rindu Tebal. Tembang ini mengisahkan seseorang yang merasa bersalah kepada orang tuanya dan ragu apakah permintaan maafnya sungguh diterima. Setelah itu, Peter butuh jeda 3 tahun untuk menuliskan bab terkait yang terinspirasi 11 lagu lainnya. Setelah semua selesai, barulah dia menghubungi pihak Iwan dan keluarga. Novel tersebut merupakan kolaborasi Peter dengan 3 rambu manajemen yang menaungi Iwan Fals serta perusahaan manajemen kekayaan intelektual Khas Studio. Setelah beralih wahana dalam bentuk novel, karya juga direncanakan menjadi film. Nah, imajinasi Peter dalam novel ini adalah mampu memunculkan sejumlah karakter dengan penokohan yang kuat dalam novel sehingga mengasihkan dibaca. Masuk pada bagian sinopsis.
Air Mata Api bercerita tentang kehidupan Saguna dan sang istri, Gayatri, juga putra mereka yang bernama Gara, dan kekasihnya Garnis. Kisah ini berawal dari kehidupan Saguna dan Gayatri, sepasang masyarakat yang terpinggirkan dari dinamika masyarakat Jakarta. Hidup sebagai preman yang menjaga toko kelontong juga terminal. Alkisah, karena mencuri kambing tetangga, Saguna minggat dari rumah. Dalam perjalanan yang penuh rindu dan luka pada keluarga, dia menjumpai Gayatri, perempuan asal Wonogiri yang hidup sebagai pelacur di salah satu lokalisasi di Solo. Dengan modal nekat, keduanya kabur, membangun rumah tangga baru di Jakarta, hingga kelahiran sang putra, Gara. Ketika relasi Saguna mulai membaik dengan ayahnya, Saguna justru harus menghadapi dinamika yang rumit di Jakarta. Dinamika kian memanas dengan persaingan antar geng preman sampai maraknya teror penembakan misterius yang membidik berandal kota. Naas, Saguna pun menjadi korban dari penembakan misterius akibat konflik antar preman. Keterbatasan akses dan pilihan pekerjaan membuat Gayatri yang menjanda dengan sang putra hidup terlunta-lunta. Akibat terlilit hutang, Gayatri pun terpaksa kembali ke lokalisasi, menjajakan tubuhnya demi mendapat uang dan membayar hutang. Pergolakan dalam hati yang sulit diredam akhirnya membuat Gayatri memberontak terhadap si Germo. Sial, pertikaian Gayatri dengan si Germo malah merenggut nyawanya sendiri. Rekaman ingatan pada masa lalu membuat Gara tumbuh sebagai pemuda yang keras. Dalam asuhan Bang Juki, rekan dan sahabat terbaik ayahnya, Gara berkembang dengan baik. Pria yang tegar dan berprinsip kuat. Dia tak suka kisah cinta yang cengeng. Dia pun hidup dari terminal ke terminal, hingga akhirnya menjatuhkan hati pada Garnis, seorang gadis asal Bandung yang minggat karena lelah dengan ketidakharmonisan dalam keluarganya. Sialnya, Jakarta yang kejam menelan habis cita-cita Garnis. Sejarah seolah berulang. Garnis terdampar pada kehidupan malam sebagai pelacur dan kartel narkoba. Nah, dalam kerumitan itulah Gara meneguhkan hati untuk menyelamatkan Garnis, perempuan yang sangat dia cintai. Guratan masa lalu, terutama masa lalu sang ibu, membuat Gara semakin yakin untuk mencintai dan menolong Garnis. Lagi-lagi, Dewi Fortuna memberi tantangan besar bagi Gara karena harus berhadapan dengan bos narkoba yang menindas Garnis bernama Boy. Secara berulang, Gara harus bertarung dengan Boy. Kemenangan Gara pun berhasil membuat dia bersatu dengan Garnis. Lanjut pada pembahasan analisis unsur intrinsik. 1. Tema. Tema berdasarkan urutan peristiwa. Peristiwa 1. Alkisah, karena mencuri kambing tetangga, Saguna minggat dari rumah. Peristiwa 2. Karena terlilit hutang, Gayatri mau tidak mau harus menjadi pelacur lagi agar mendapatkan uang dan membayar hutangnya. Peristiwa 3. Garnis kabur dari rumah karena sudah tidak tahan dengan ketidakharmonisan keluarganya. Jadi, simpulan temanya adalah sosial.
atau kemanusiaan karena menceritakan tentang masalah kehidupan. 2. Perwatakan atau penokohan. Watak Gara tegar dan berprinsip kuat. Pembuktian watak Gara tegar dan berprinsip kuat dibuktikan dengan kalimat, dalam kerumitan itulah Gara meneguhkan hati untuk menyelamatkan Karnis, perempuan yang sangat dia cintai. Nah, watak Gara tegar dan berprinsip kuat dideskripsikan melalui penjelasan langsung oleh pengarang. Gayatri, wataknya berontak, dibuktikan dengan kalimat pergolakan dalam hati yang sulit diredam akhirnya membuat Gayatri memberontak terhadap si Germo. Nah, watak Gayatri berontak dideskripsikan melalui perilaku tokoh. Saguna, wataknya nakal, dibuktikan dengan kalimat Alkisah karena mencuri kambing tetangga, Saguna minggat dari rumah. Watak Saguna nakal dideskripsikan melalui perilaku tokoh. 3. Latar atau setting. 1. Latar tempat, yaitu Jakarta. Dibuktikan dengan kalimat Saguna justru harus menghadapi dinamika yang rumit di Jakarta. 2. Lokalisasi. Dibuktikan dengan kalimat Gayatri pun terpaksa kembali ke lokalisasi. 3. Terminal. Dibuktikan dengan kalimat dia pun hidup dari terminal ke terminal. Nah, yang dimaksud dia adalah Gara. 2. Latar waktu, yaitu malam. Dibuktikan dengan kalimat Karnis terdampar pada kehidupan malam. 3. Latar suasana, yaitu menegangkan. Dibuktikan dengan kalimat naas, Saguna pun menjadi korban penembakan misterius akibat konflik antar preman. 4. Alur atau plot. Alur yang digunakan dalam novel Air Mata Api adalah alur maju mundur atau campuran. Karena pengarang tidak hanya menceritakan novel secara maju, tetapi juga ke belakang dengan menceritakan masa lalu yang dialami tokoh lain. 5. Sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan adalah orang ketiga serba tahu, karena pengarang menceritakan setiap tokoh secara rinci dan tidak hanya pada sebatas yang bisa diamati. Konfliknya, Gara bertarung dengan bos narkoba, Boy. Penyebab konflik, Boy menindas Karnis, kekasih Gara. Akibat konflik, Gara menang, bertarung, dan dia berhasil bersatu dengan Karnis. 6. Amanat. Kita tidak boleh menyalahkan adanya preman, pelacur, dan pencuri, karena tanpa keburukan mereka, kita mungkin tidak tahu bagaimana arti kebaikan dalam kehidupan ini. Lalu, pembahasan unsur ekstrinsik. 1. Nilai budaya. Novel ini menceritakan kehidupan para berandal dengan budaya mereka yang saling memperebutkan kekuasaan wilayah dan saling membunuh. 2. Nilai sosial. Adanya rasa tolong-menolong antar tokoh. Kelebihan novel Air Mata Api. 1. Gaya bahasa yang digunakan penulis mudah dipahami. 2. Penggambaran soal kehidupan kota
desa, terminal, hingga lokalisasi menunjukkan kemampuan penulis yang mumpuni dalam melakukan riset dan menyerap detail sehingga deskripsi yang dituliskan sangat mudah dicerna pembaca, relevan, dan tutur kata yang ideal untuk sebuah novel. 3. Setiap detail dalam naskah novel ini akan memudahkan proses kreatif lanjutan. Contohnya untuk pembuatan film action atau laga. Hal ini mengingat penggambaran adegan berkelahi antar preman maupun dalam proses penyelamatan Garnish cukup detail dan sangat mudah untuk diimajinasikan para pegiat film. Kekurangan novel Air Mata Api. 1. Alur dalam novel Air Mata Api menggunakan alur maju mundur sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi pembaca yang menyukai alur cerita maju. 2. Ada beberapa kata yang menggunakan bahasa Jawa seperti germo sehingga menyulitkan pemahaman bagi orang yang tidak mengerti bahasa Jawa. 3. Novel Air Mata Api hanya boleh dibaca oleh kalangan dewasa karena mengisahkan kehidupan preman, pelacuran, dan pembunuhan sehingga orang yang belum dewasa atau anak kecil tidak dianjurkan untuk membaca novel ini. Terakhir, bagian argumentasi. Menurut saya, novel ini sangat bagus dan sangat menarik untuk dibaca, terutama bagi penggemar Iwan Fals. Nah, karena kan novel ini tercipta dan terinspirasi dari lagu-lagu Bang Iwan, sehingga para penggemar karya Bang Iwan pasti tidak akan kesulitan untuk memahami isi dari novel ini. Dan novel ini juga sangat tidak membosankan. Nah, karena kan novel ini menceritakan kisah nyata kehidupan pada zaman Soeharto. Karena kan banyak sekali terjadi insiden penembakan misterius yang dialami oleh preman PKI dan juga pelacuran yang sangat banyak di Jakarta dan juga sangat memprihatinkan bagi saya. Tapi di lain sisi juga para wanita itu memperjuangkan anaknya mencari nafkah untuk menyekolahkan anaknya, bertahan hidup, dan itu juga sangat menjadi PR pemerintah untuk memberi pekerjaan yang lebih layak bagi para pelacur. Dan novel ini juga menceritakan tentang kejahatan, tapi tanpa kejahatan itu kita tidak mungkin tahu bagaimana arti kebaikan dalam kehidupan ini. Sekian dari saya, banyak tutur kata yang tidak berkenan di hati Anda. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih sudah mampir di channel YouTube saya. Selamat berjumpa lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.